Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pratama dengan nomor induk mahasiswa 0534686623 dari Prodi Studi Sistem Informasi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 tentang transaksi dan trigger pada database yang kemarin saya buat. Nah, di sini ada tugas tutorial ya, tutorial ya. Yang pertama melakukan praktikum transaksi. Ya. Kemudian yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum. Oke, sip. Oke, langsung aja kita buka tentu saja XMPP-nya. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya, kemudian kita klik admin untuk masuk ke PHP My Admin. Dan di sini kita pilih database yang mau kita kerjakan. Di sini saya mau melanjutkan tugas yang kemarin. Kita mau ya lanjutkan yang kemarin aja, biar nggak berlama-lama bikin lagi dari awal. Nah, ini kemarin ya. Kita bisa lihat kita mau transaksi pasien nanti. Nah, apain dulu? ID pasien 5, 10, Yoga 11, 13, Putri 15, Neneng. Oke, sip. Nah, setelah memilih database yang mau dilakukan transaksikan, nah, kemudian step pertama kita membuat transaksi yang pertama, yaitu tanpa commit. Nah, gimana cara buatnya? Kita masuk ke tugas kenik, kemudian rutin, langsung masuk aja create new routine. Nah, di sini kita ketik transaksi satu. Nah, kemudian parameternya kita drop. Kemudian di sini kita masukkan code-nya. Nah, karena di sini saya udah buat ya panduannya. Nih step pertama kita menggunakan transaksi satu tanpa commit. Maka kita dipastikan ini di sini. Nah, kita memulai dengan start transaction. Itu kita mulai transaksi. Kemudian tambah pasien baru dengan ID 20. Insert into itu menambahkan pasien ya. Bukan menambahkan pasien, tapi menambahkan data pada tabel. Nah, di sini karena kita menggunakan tabel pasien, maka insert into pasien. Nah, di sini daftar tabelnya ada apa aja. Ada di pasien kan ada ID, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, kemudian ada alamat. Nah, itu dimasukkan. Nah, kemudian value-nya itu adalah isi dari ID pasien. Isi dari masing-masing kategorinya ini. Kan di sini ada ID pasien, berarti ID-nya 20, kemudian namanya Tito, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamat aslinya ini, jangan pakai saji nomor 25. Kemudian ditutup dengan select from patient N. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik go. Nah, muncul. Oke, karena di sini kita menggunakan tanpa commit, jadi kalau prosedur ini dijalankan, data Tito dengan ID 20 tadi muncul di hasil akan muncul di hasil sini. Kita ketik execute. Nah, akan muncul di sini. Tito ID 20 laki-laki jalan pakai saji nomor 25. Nah, tapi setelah transaksi selesai, data itu tidak tersimpan permanen di tabel pasien. Nah, apakah benar? Coba kita cek. Di sini tidak ada nama Tito karena kita tidak menggunakan commit. Nah, seperti itulah kira-kira fungsi dari commit. Nah, kemudian kita buat lagi transaksi 2. Nah, di transaksi 2 ini kita menggunakan commit. Type-nya prosedur, kemudian kita ini drop aja. Kemudian kita kopikan ini.
paste. Oke. Kita mulai dengan start transaction. Kemudian kita masukkan ini tadi sama seperti tadi. Nah, bedanya di sini ditambahkan commit. Commit titik koma. Gitu ya. Kemudian kita go. Kemudian kita jalankan execute. Nah, muncul title commit. Title tadi hilang. Ya, title tadi hilang. Nah, kemudian apakah ini sudah muncul ke dalam data pasien? Kita cek. Klik pasien. Nah, maka akan muncul title commit yang udah kita buat dengan commit tadi. Nah, disinilah baru itu datanya dibuat dengan secara permanen. Kemudian kita lanjut ke step, maksudnya ke transaksi yang ketiga. Oke, transaksi ketiga, tab-nya prosedur, drop, kita cari. Nah, ini kita transaksi 3 menggunakan rollback. Nah, mulai transaksi seperti biasa, kemudian ubah nama pasien, set nama pasien, ubah nama pasien yoga tadi dengan ID 11, tadi ID-nya 11 kan, menjadi yoga salah. Where ID pasien 11. Ini ID yoga tadi adalah 11. Kita ubah menjadi yoga salah. Tapi di sini kita tambahkan rollback. Nah, dan di akhir saya akan tampilkan data pasien dengan ID 11. Kemudian kita go. Nah, muncul kemudian kita jalankan execute. Nah, maka otomatis tidak akan berubah. Kenapa nggak akan berubah? Karena ada rollback. Jadi perubahan nama tadi dibatalkan. Jadi walaupun tadi sempat diubah menjadi yoga salah, setelah transaksi selesai, nama pasien dengan ID 11 tetap kembali ke yoga seperti semula. Nah, kemudian kita lanjut transaksi yang keempat, yaitu kombinasi antara rollback dan commit. Step keempat, rollback dan commit. Nah, oke, sip. Nah, kita mulai transaksi, kemudian memasukkan pasien dengan ID 22. Nah, ini tidak jadi pasien dibatalin, tidak jadi tersimpan karena ada rollback. Kemudian hasilnya pasien ID 22 tidak ini nanti hasilnya tidak jadi tersimpan ya. Walaupun kita udah masukin, tapi kalau ada rollback sini berarti tidak jadi disimpan. Kemudian kita mulai lagi transaksi, kemudian kita update pasien dengan nama pasien Putri Septin dengan ID pasien 13. Nah, ini tadi kan namanya Putri doang. Nah, ini mau kita update jadi Putri Septin. Nah, kemudian di commit. Begitu. Nah, yang pertama ini kan kita mau menambah pesan dibatalin. Nah, cuma kita mau menambah nama ini, pasien dibatalin ini dengan ID 22, tapi kita di sini nambahkan rollback. Jadi, ini nanti tidak jadi tambah. Nah, kemudian kita mulai lagi dengan transaksi dengan update pasien bernama Putri dengan ID pasien 13. Nah, Putri ini ditambahkan nama menjadi Putri Septin. Kemudian di commit, maka apa yang terjadi? Kita go. Nah, maka Putri akan berubah menjadi Putri Septin. Dan gimana dengan pasien yang dibatalin tadi? Ya, tentu saja tidak akan muncul karena ada rollback. Oke, seperti itu.
Kemudian kita lanjut yang ke 5, transaksi 5. Transaksi 5 yaitu menggunakan checkpoint atau save point. Go. Aduh, lupa pula untuk buat jelasin. Edit. Nah, oke. Di sini kita mau menambahkan pasien dengan ID 23, nama pasien, pasien SP1. Nah, kemudian kita save point di sini, poin 1. Nah, kemudian kita menambahkan lagi pasien dengan nama pasien SP2. Nah, tetapi kita rollback di sini. Rollback to poin 1. Nah, kemudian di sini kita menambahkan lagi pasien dengan ID 25 dengan nama pasien SP3 dan kita commit. Nah, kemudian kita go. Kemudian execute. Nah, maka yang akan muncul adalah pasien SP1 dan pasien SP3. Kenapa? Karena pasien SP2 tadi di rollback di save point ke pasien SP1. Oke, seperti itu. Jadi dari sini kelihatan save point itu dipakai untuk membatalkan sebagian perubahan, bukan semuanya. Oke, gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke mana? Ke melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, di sini kita mau menambahkan tabel obat. Kita klik SQL, kemudian kita pastikan code-nya. Nah, di dalam tabel obat tadi, nanti kita akan membuat ID obat, kemudian kode obat, kemudian nama obat, kemudian harga, dan stok. Kemudian kita go. Oke. Nah, tabel ini untuk apa? Nah, tabel ini nanti dipakai untuk menyimpan stok obat di klinik. Oke. Kemudian, step yang ketujuh, yaitu kita mengisi data awal tabel. Kita isi. Isi apa? Nah, kita isi data obat tadi. Nah, kita isi insert into obat. Nah, ini. Kode obat dengan ini ya. Dengan kode obatnya 001, kemudian nama obat camoxilin, dan seterusnya. Kita go aja. Nah, kemudian kita cek. Oke, udah ada datanya ya di sini. Data obat-obat. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita buat tabel transaksi obat. Tabel ini untuk menyimpan riwayat penjualan obat dengan kolom, nanti ada kolom transaksi, kemudian pasien, obat, kemudian jumlah obat, total harga. Kita pastikan. Nah, di sini juga menambahkan foreign key. Mana foreign key-nya? Nah, ada ID transaksi dan ID pasien. ID pasien dan ID obat. Jadi setiap transaksi harus memakai ID pasien dan ID obat yang valid. Nah, kemudian kita go. Oke, sip.
Nah, ini transaksi obat. Kemudian step yang ke-9, saya membuat juga trigger dengan nama TG jual. Trigger ini tipenya after insert on transaksi obat. Artinya setiap kali ada data baru masuk ke tabel transaksi obat, trigger ini otomatis jalan. Isi triggernya adalah oke. Kita langsung masuk ke trigger, kemudian create new trigger, kemudian kita diisi di sini dengan TG jual. Kemudian di sini administrator ke transaksi obat. Nah, kemudian time-nya after after insert on transaksi obat. Seperti ini. Kemudian kita masukkan datanya, perintahnya. Nah, dan kita go. Oke. Nah, maksudnya di sini adalah, jadi setiap ada transaksi penjualan, stok obat di tabel obat akan dikurangi sesuai jumlah yang dibeli. Kita tidak perlu lagi update stok manual karena trigger sudah mengerjakannya. Oke, kemudian kita uji coba. Nah, misalnya saya cek dulu stok amoxicillin. Sini. Kita klik select. Obat ID obat. Nah, di sini stoknya ada 20. Kemudian harganya 10.000. Nama obatnya amoxicillin. Oke. Kemudian kita buat transaksinya. Ketik aja insert into transaksi obat, kemudian ID pasien, ID obat, sesuai dengan tadi ya. Kemudian jumlah, total obat, total harga. Nah, kemudian value-nya ID pasiennya tadi 10 ya. Kemudian ID obatnya 1. Nah, jumlah obat yang mau dibeli 5 contohnya. Kemudian di sini total harga 5 dikali tadi adalah 10.000. 10.000. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma. Kemudian kita go. Nah, kemudian kita cek di obat apakah sudah berkurang. Nah, maka amoxicillin otomatis berkurang.
stok tinggal 15. Tadi kan stoknya 20, sekarang tinggal 15. Nah, artinya pasien pasien dengan ID 10 tadi ya, membeli amoxicillin sebanyak 5. Nah, pasien dengan ID 10 membeli obat dengan ID 1 berjumlah 5. Nah, ID transaksinya 1. Total harganya 50.000. Seperti itu kira-kira inti dari tugas ini ya. Jadi pada video ini saya sudah memperhatikan yang pertama, transaksi dengan commit, rollback, dan save point. Yang pertama tadi apa? Dengan commit, tanpa commit, kemudian rollback, rollback kombinasi dengan commit, kemudian save point. Nah, lewat prosedur transaksi 1 sampai dengan transaksi 5 ya tadi ya. Kemudian selanjutnya itu poin kedua, membuat trigger TG jual tadi untuk mengurangi stok obat secara otomatis setiap ada transaksi penjualan. Nah, fitur-fitur ini membantu menjaga data di database tetap aman, kemudian konsisten dan lebih otomatis. Seperti itu kira-kira. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mengingat ini adalah tugas terakhir, tugas ketiga ya. Tugas ketiga basis data, yang artinya ini adalah tentu saja pertemuan terakhir antara kita dan dosen. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan, atas kesabaran yang telah dilakukan kepada dosen-dosen kita. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat juga jadi ladang pahala untuk dosen kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.